Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Mengapa kita lantas hanya sibuk memikirkan kendaraannya, hanya sibuk dengan pelaporan pada aparat hukum, dan sibuk dengan pencariannya saja? Pelajaran tentang sabar, husnuzon pada takdir Allah, dan tawakal pada Allah dalam ikhtiar mencarinya. Inilah celah bagi kita untuk selalu bersyukur, bahkan dalam kepahitan. Sebelum menyimak kata-kata bijak dari A.A. Gim, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan loncengnya, serta bagi yang suka silahkan klik like-nya. Bagi yang sudah haturkan terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah yang Maha Mengetahui segala bisikan di dalam hati, menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang husnul khotimah. Solawat dan salam, semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Hampir bisa dipastikan, setiap kali kita mendapat keberuntungan, misalnya, mendapat hadiah uang, memiliki kendaraan baru, punya rumah baru, punya sepatu baru, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan, Alhamdulillah. Namun, bagaimana jikalau kita ditimpa kepahitan, misalnya, kehilangan uang atau kehilangan kendaraan? Biasanya kita lebih banyak memandang kejadian ini sebagai musibah, bencana yang membuat kita sedih. Padahal, dalam setiap babak hidup kita, selalu ada sisi atau celah untuk bersyukur, bahkan dalam kepahitan sekalipun. Karena tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang terjadi secara sia-sia, selalu ada hikmah di baliknya. Dan setiap kejadian pasti terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kehilangan kendaraan misalnya, mengapa kita lantas hanya sibuk memikirkan kendaraannya, hanya sibuk dengan pelaporan pada aparat hukum, dan sibuk dengan pencariannya saja? Semestinya, kesibukan pertama kita adalah sibuk mengembalikan peristiwa ini kepada Allah, dan sibuk introspeksi diri. Boleh jadi, ini adalah teguran untuk kita karena selama ini kita lebih sibuk memakai kendaraan tersebut untuk urusan duniawi ketimbang untuk urusan akhirat. Nah, pelajaran inilah yang jauh lebih berharga dari kendaraan yang hilang itu. Pelajaran inilah yang wajib disyukuri. Pelajaran tentang sabar, husnuzon pada takdir Allah, dan tawakal pada Allah dalam ikhtiar mencarinya. Inilah celah bagi kita untuk selalu bersyukur, bahkan dalam kepahitan. Semakin kita terampil untuk bersyukur, semakin kita menjadi manusia yang tangguh dan bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya Robbal Alamin.